Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'an wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat jami'il awliya Allah ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahr was salihin wal jami'il ulama'ul 'amilin ولجميع مشايخنا أستاذنا ولأمراءنا وإخواننا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya satu perkara yang ditunjukkan kepada engkau atas wujudnya sifat qaharnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menjadikan hijab bagi engkau dengan satu perkara yang tidak ada dengan barang yang mawjud besertanya. Kemarin kita sudah membahas tingkatan orang-orang yang berjumpa ataupun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita membahas tentang kedekatan hamba Allah dengan zat wajibul wujud, itu bermacam-macam tingkatan seseorang. Ittifaqat maqalatul arifin wal muhaqqiqin wa isyaratihim wa muwajidihim ala ma dzakarnahu hadza min annama siwallahu ta'ala adabun mahdun min haitsu jatihi la yusafu biwujudin ma'allah subhanahu wa ta'ala iz la wusifa bihi lakana dzalika syirkatun wasnaitin wa huwa munaqidun li ikhlasi tauhid. Jadi para arif billah mereka ini sudah bersepakat. Ini orang arif lah. Orang arif billah ini artinya wali, orang yang sudah dikategorikan, sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sudah Allah ta'ala menarik orangnya, maka disebut adalah arifin billah, arif billah. Dan mereka ini telah bersepakat sesungguhnya barang apa saja selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tidak ada sama sekali. Nah, daripada adanya barang tersebut.
bahkan tidak disifati dengan wujud beserta Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya menyifati, pastilah itu adalah kesyirikan ataupun menduakan Tuhan. Maksudnya nangka ini, kalau seseorang itu dalam keadaan fana, seseorang itu sudah dalam keadaan baka, maka orang itu ibaratnya sudah kada sadar lagi. Bahkan orang itu dikatakan sudah ibaratnya sudah karam. Kalau sudah karam, artinya sudah kada terkontrol lagi dalam pembicaraan ataupun tingkah lakunya. Maka waktu itu saking panaknya, saking sudah mabuknya keindahan Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan, maka akhirnya orang ini ibaratnya kada ada yang dilihatnya kecuali yang dilihatnya adalah Tuhan semata. Kada wani inya menduakan di dalam hatinya ataupun dalam omongan. Karena apa? Karena ada kesyirikan. Kalau menduakan itu syirik. Tetapi posisi orang ini dalam keadaan panak, akal kada berfungsi lagi. Akalnya kada berfungsi lagi. Nah, karena kalau sampai inya mengatakan ada makhluk, ujarnya ada sesuatu selain Allah, maka itu adalah kada murni tauhidnya. Nah, ini sudah tinggi lah orangnya. Yang disebut adalah arif billah ataupun arifin. Karena sudah melewati pensucian hati, tazkiyatun nufus sebenarnya. Kalau masih tingkatan orang awam, ini kada boleh. Karena hatinya ataupun pengaruh daripada rasanya ini mempengaruhi keluar sampai keluar. Jadi kalau ibaratnya hendak sekedar tahu kada bapak, tetapi harus digaris bawahi bahwa perkataan ini adalah perkataan jenderal. Ibaratnya panglima jenderal. Kada kawa dipakai ini oleh kopral biasa, anggota biasa. Apalagi hanya orang awam biasa. Kada kawa. Nah, disinilah orang kata kitab ini nang semalam orang banyak tergelincir, orang baru awal, orang masih dalam keadaan awam mempelajari kitab-kitab pegangan ataupun pakaian bubuhan orang kelas tinggi dipakai sehari-hari. Geraknya, ngomongnya, gayanya, kemudian tingkah lakunya seperti orang yang kelas tinggi, padahal hanya tahu di buku, belum dikasih pangkat ataupun diterima masuk ke kagulungan orang tersebut. Nah, seperti contohnya Imam Al-Ghazali telah mencontohkan ada seseorang yang lemah, yang kada berdaya, melihat prajurit yang gagah perkasa, kemudian dia hendak menjadi prajurit tua, kemudian dia mempelajari ilmu tentang tentara, menukar baju tentara, umpat baris di barisan tentara. Setelah diteliti, dites orang, sakanya kada bisa apa-apa. Ujah orang, kamu ini menghina tentara. Nah, yang pantasnya anda nih ya,
ini harus dibuang dari barisan sini dan dikumpulkan dengan binatang aja. Disari kurang ini. Mungkin kalau ini kalau orang pura-pura berpakaian tentara tapi orangnya waras saja kan, ya, bisa-bisa dimasukkan ke dalam sel. Nah begitu juga tentang ilmu ma'rifatullah ini, kalau tuh orangnya belum bersih hatinya, belum bening hatinya, setelah bening pun belum tentu diterima kan. Nah itu ini ada waktunya kita diterima. Disuruh kita nih hanya membeningkan tazkiyatun nufus. Bagaimana caranya? Yaitu bertauhid kan. Tetapi tauhid itu hanya dalam hati, bukan mengaku nang pakaian ini. Kalau kina orang itu memakai, maka takutannya orang itu adalah tergelincir karena lain makamnya, lain tempatnya, lain posisinya, lain lagi kedudukannya. Di dunia aja kan banyak contoh. Apabila orang tuh lain pada tempatnya, lain juga kan cara hidupnya beda. Seseorang orang awam biasa, kemudian biasa juga hidupnya. Kalau orang tuh ibaratnya sudah punya pangkat menjadi bupati, maka kehidupannya pun beda juga dengan orang biasa. Kalau menjadi bupati mungkin tanggung jawabnya lain ataupun aturannya pun lain. Sampai jadi gubernur, sampai jadi presiden dan lain sebagainya, itu ada posisinya masing-masing. Tetapi orang ini sampai dikatakan, kalau bahasa di sini adalah tidak ada yang dilihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat selain Allah, hukumnya syirik. Syirik nih, ini makanannya sudah tingkatannya di situ. Kalau kita nih hanya sekedar tahu. Kemudian la yusabbu biwujudi ma'allah subhanahu wa ta'ala idza la wasafa bila kana dan iksirkun was nayatun wa huwa munaqidu li ikhlasit tauhid. Qala Allah ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhuh. Karena jahidin di sini kada ada satu perkara kecuali hancur, kecuali Allah Subhanahu wa taala aja. Jadi yang lain itu kada ada. Ini bahasa ini adalah bahasa jauh, bahasa rasa, bukan bahasa pandiran biasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin. Ucapan Nabi itu adalah sebaik-baiknya kalimat. Dan berkata pula seorang ahli syair ini, ala kullu syai'in ma kharallahu batilun wa kullu na'imun la mahalata zailun. Sesungguhnya setiap sesuatu selain Allah Ta'ala itu adalah tidak ada. Dan setiap nikmat itu pasti akan hilang. Qala ba'dul arifin. Nah, tetapi ada sebagian orang arif pula, aba al-muhaqqiquna ayyashadu ghairallah ta'ala lima khalaqahum bihi min syuhudil quyumiyati wa haqati dimiyati. Jadi sebagian daripada orang arif billah itu ada yang kada setuju pulang perkataan di atas saya ada juga. Mereka menganggap adalah yang mereka saksikan selain Allah itu adalah sifatnya saja juga. Sifatnya.
Dan mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tuh sifatnya maliputi. Nah, kalau yang tadi tuh kada ada bersifat lagi. Yang pertama tadi langsung berikungan Allah semata. Makanya ada orang yang belajar di kampung kadang-kadang kalau sudah belajaran tuh kan kelewatan melihat ular pun dibilang Tuhan, kan? Dibilang mobil itu Tuhan ya. Bahkan kawan itu Tuhan juga. Itu yang tadi itu jatuh. Itu sudah pakaian orang arbilah dah seharusnya. Nah, yang kedua ini tak turun Jahidin, yaitu kada ada yang dilihat kecuali sifat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi. Ini yang kedua lah. Ini Jahidin lah, ini ibaratnya ini pada bujur juga nih, ini masuk akal. Kada ada makhluk di muka bumi ini nah ada wujud nih kecuali Allah Ta'ala yang meliputi. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Ta'ala pula yang menjaganya, Allah Ta'ala yang berikan iradat, kudrat iradatnya sampai masanya mati. Ibarat daripada robot tadi nah, ketika diulah, dijadikan, dibentuk, kemudian dikasih baterai oleh tuannya, ampunnya, kapan masanya habis kada berfungsi lagi. Nah kayak itu juga kita nih nah, alam semesta nih seberkaan nah, ila ajali musamma, sampai waktunya habis saya sudah kisahnya. Makanya Jahidin di sini adalah Allah Ta'ala meliputi seberkaan daripada alam semesta ini, termasuk diri kita nih. Nah, ini yang kedua lah, yang pertama tadi artinya yang dilihat hanya zat Allah Ta'ala aja. Ini keyakinan bubuan arif billah. Kalau kita pun kada disampaikan itu, kada merasa paling-paling pandirnya aja nyar. Hanya ngomongnya aja baru kan. Kalau orang arif billah rasanya. Nah, dan berkata juga Sayyidina Abu Hasan As-Sajali, innana lanansura ilallah bibasar iman wal ayqan wa agnana dzalika 'anid dari wal burhan wa nastadillu bihi 'alal khalqi hal bil wujudi syai'un siwal wahidal haq fala narahum wa in kana. Ujahidin di sini ini adalah Abu Hasan As-Sajali. Nih, Abu Hasan As-Sajali ini adalah pimpinan tarekat Hasan As-Sajaliyah. Jadi Hidin ini bisi guru yang terkenal adalah Abu Abbas Al-Mursi. Ini wali besar juga. Abu Abbas Al-Mursi punya murid ngarannya adalah Ibnu Athaillah, yaitu nang pengarang ini. Alhamdulillah kita sudah ditemukan salah seorang daripada wali tersebut, walaupun hanya dalam mimpi. Ngarannya adalah Abu Abbas Al-Mursi. Bertamu oleh kita, alhamdulillah luar biasa lah, panjang benar kisahnya, dan diizinkanlah untuk membaca kitab ini. Ngarannya adalah Abu Abbas Al-Mursi. Nah, Ujahidin kata beliau, sesungguhnya kami ini melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wali besar nih kan. Kami ini melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati iman dan keyakinan, dan kami cukup dengan itu. Nah, jadi ini kada melihat makhluk lain Tuhan, kada. Beda yang tadi itu. Nah, di atas itu ibaratnya paham daripada si Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini ia bisa paham sebertaan di muka yang wujud maupun yang tidak wujud, yang nampak maupun tidak nampak adalah Tuhan sebertaan. Itu adalah wahdatul wujud. Tetapi Ujahidin, kami berkata seperti itu ketika kami dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan sadar. Orang mabuk
orang karam kada kau diumpat kada kau diambil jahidin. Maka yang kami lihat tuh adalah hanya wahdatul wujud, hanya Allah saja yang maujud. Yang tidak maujud adalah kadada halikun, hancur. Yang maujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maujud kan, yang gaib kan, yang pokoknya semuanya hanyalah zat hajat. Itu perkataan daripada Syekh Ibnu Arabi. Nah, itu banyak orang mengambil di situ, kebanyakan Pak pahamnya yang terakhir. Mengambil perkataan orang mabuk aja. Tapi kadang diambil tangganya. Mujahidin, kami ini orang biasa dulu berjalan. Dari abdun dulu, dari hamba dulu. Kami beribadah seperti hamba, kami berzikir seperti hamba. Tapi ketika kami sibuk dalam berzikir, beribadah, sibuk kami dalam bertafakur, akhirnya kami fana. Ketika kami fana, kami karam. Ketika kami karam, disitulah kami tidak terkontrol lagi. Hilang sudah jahil, hilang sudah kami. Akhirnya perkataan kami itu hanya yang indah, yang nikmat, hanya Allah semata. Makanya yang kami lihat hanya Allah Subhanahu wa taala saja namun cungkung. Nah, itu sudah ya kalau. Tapi Abu Hasan As-Sajali jahidin kami itu memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati saja, dengan iman dan yakin, dan itu pun kami cukup. Dan begitu juga kami memandang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil bukti. Nah, dalil wal burhan dan petunjuk. Maksudnya dari Al-Qur'an hadis. Baca. Nah, ini masuk akal. Nah, ini menunjukkan masuk akal jadi. Wa nastadilu, dan kemudian kami menjadikan dalil dengan Al-Qur'an tersebut. Alal halqi bil wujudi syai'un siwal wahadil haqi fala narahum. Jadi kami ini jahidin tidak ada selain daripada Allah yang hak, kami kada melihat. Siwal wahid, selain Allah kami tidak melihat. Akhirnya jahidin setelah kami mendalami ataupun menghayati daripada Al-Quran hadis, dan kami mendapatkan petunjuk, dan kami menjadikan dalil, bahwa akhirnya pulang ke ujungannya nih. Setelah tadi itu sekalinya kada ada kecuali Allah saja pulang. Nah, ibaratnya ujung-ujungnya ke situ juga dah. Namanya wahdatul wujud ngarannya lah. Fala buddha panarahum kalbahai fil hawai. Nah, jadi kami itu melihat daripada makhluk tadi itu hanya bagaikan debu aja. Fil hawa, di awan. Fatastahum lam tajidhum syai'a. Maka jahidin di sini engkau periksalah di debu tersebut, ternyata kadada juga setelah diperiksa. Mentara banget setelah diambil kadada ketemu. Nah, itu orang bahari kan, mungkin kadada alat canggih kan, mikroskop kan. Mungkin kalau wah ini ketemu kan. Tapi hidden waktu dahulu apabila kita dicari namanya debu terbang tuh diambil dengan zahirnya, nah kadada barangnya. Nah begitu juga jahidin makhluk nih ciptaannya tuh adalah kadada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Wa qala aidan radhiyallahu an qiya alayya as-sahwa as-suhudu marratan. Nah jahidin satu ketika nih alihal Abu Hasan As-Sajali ini satu ketika ini ada satu ketika tuh yang kuat dalam musahadahnya nih, kuat benar.
Ini ada waktu-waktunya orang nih yang ibaratnya panah yang luar biasa ada. Ini kada selalu tarus kada. Ini ada waktu-waktunya. Kayak kita aja kan ada waktu sedih, ada waktu senang. Dan kayak itu dia wali ini ada juga waktu nang musahadanya sangat luar biasa jadi. Kemudian aku berpandir. Nah, berpandir dengan Allah Ta'ala dok. Nah, berpandir lawan Tuhan. Ketika dia berpandir, kenapa Zaiden? Allah Ta'ala tuh menutupi daripada aku sejelas-jelasnya tuh. Wujud Allah Ta'ala ini kenapa? Jadi kita kelihatan dan aku. Fakirali, kalau seandainya kamu mempertanyakan seperti itu, Zaiden, ya Allah Ta'ala sama pertanyaannya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan setiap hari mendapatkan firman Tuhan, tapi kada pernah melihat. Bukannya kada percaya, kada beriman jadi. Aku hendak pinanduk benahan. Jadi kada setiap nabi yang bisa melihat Allah Ta'ala itu, kada setiap nabi. Yang jelas hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain hanya suara. Yang lain hanya barang yang terjadi benar. Yang sudah ibaratnya bertampa itu dengan barang kada aslinya terjadi kan. Menyerupai aja. Jadi hidin adalah nabi-nabi pun seperti itu juga, meminta juga hendak jelas lam yaf'al, tapi Allah Ta'ala kada mengabulkan karena kada cocok di dunia ini dilihatkan seutuhnya Allah Ta'ala. Jadi untuk umatnya, hambanya hanya tajalinya aja, yaitu barang apa bahasanya tuh, barang samaran aja tuh. Tapi Allah Ta'ala juga di situ hakikatnya. Makanya kan Rasulullah itu adalah tajali yang mutlak, yang sebenarnya tajali Allah Ta'ala itu. Tajali Allah Ta'ala itu adalah yang mutlak, adalah di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung kaki sampai ujung rambut, akhlaknya, rohnya, jasadnya, nafsunya, jahirnya Allah Ta'ala. Makanya kan ada dalam satu salawatan, wallahi ma hajar wujud illa musyirun lil ma'bud wa qum wa nadiya wadud ya jahiran li kulli syai' salli wa salim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ya man hanna mustaqal limai. Yang artinya kurang lebihnya lah, wallah, jadi demi Allah, mahajal wujud, tidak ada yang mewujud illa musyirun lil ma'bud, kecuali isyarat daripada Allah Ta'ala. Kada ada yang mewujud, yang kada ada makhluk nih, kada ada makhluk nih kecuali isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faqum wa nadiyal wadud, ya Rasulullah, berdirilah engkau ya. Wali itu sempat berpandir lawan dan Nabi itu kayak itu, ya Rasulullah, berdirilah engkau. Faqum wa nadiyal wadud, ya jahiran, hai Rasulullah, engkau itu adalah jahirnya Allah Ta'ala. Ya jahiran li kulli syai, dari pian tuh
sabarataan daripada alam semesta dari pian. Hai Rasulullah, maka berdirilah wa qubbana diyal wadud. Nah, maka kasihilah kami ya Rasulullah. Nah, itu tuh ibaratnya selawatannya. Jadi kadada di muka bumi ini kecuali adalah sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah zahirnya Allah Ta'ala. Nah, makanya paham kita untuk membersihkan diri adalah kita berpanak di Rasulullah dahulu, berpanak di Nur Muhammad dahulu. Setelah itu baru sidin nama atur. Apakah kita nih masih pembersihan kah? Apakah kita nih sudah waktunya kah ditemukan dengan wali yang membimbing kita? Apabila sudah wali membimbing kita, sudah waktunya, kemudian dia serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumber daripada pembimbing. Namanya adalah hidayah mutlak. Nah, apabila sudah hidayah mutlak dimiliki oleh seorang hamba, maka kada lawas sidin itu akan berjumpa dengan zat wajibul wujud. Nah, itu pang perjalanannya. Itulah disebut salik, orang yang berjalan. Kalau sudah bertemu dengan zat wajibul wujud, disebut wusul orangnya, berjumpa, berkumpul. Nah, itu lain lagi kisahnya tuh. Nah, maka diawali dengan tazkiyatun nufus ataupun pembersihan hati. Nah, kita lanjut lagi. Mujahidin di sini di dalam satu kitab namanya Kitab Tanwir. Nah, ini karangan Ibnu Athaillah nih. Fama siwallah ta'ala 'inda ahli ma'rifat la yusafu biwujudi wala faqdin la yujadu ma'hu ghairuhu lisubuti ahadiyatihi wala faqda li ghairihi li'annahu la yaqadu illa ma wujida walau intahaka hijabul wahmi. Mujahidin disinilah di dalam kitab itu yang mafhumnya, ketika orang ahli marifat nih tidak bisa disifati dengan wujud. Ahli marifat nih kada kawa lagi dengan sifat. Nah, orang marifat yang tinggi nih maksudnya lah, inya langsung kepada zat aja. Kada kawa lagi disifati lawan sifat. Karena mujahidin illama wujida intaka hijabul waham. Karena kalau sudah orang itu kada ada sifat dengan makhluk, kada kawa lagi disifati dengan makhluk, maka orang tersebut akan bertemu dengan Allah Ta'ala tanpa hijab. Hijabul waham, maka akan hilang persangkaan. Nah, kita di persangkaan ya, kalau sangka itulah yang menjadi hijab. Tapi kalau orang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inya kada dia melewati hijab lagi, kada melewati sifat lagi, kada melewati asma lagi, kada melewati af'al lagi, langsung kepada zat. Itu tingkatan tinggi, Bang. Itulah di orang tadi, orang sudah dalam keadaan mabuk. Kalau keadaan mabuk ada kawa, amun sadar aja ada kawa lain tak. Karena jadi kenapa jadi hilang hijab tadi, hilang daripada persangkaan, diwuqu'il aini ala faqdil aini wali asrafin nuril ayqan, karena sudah jahidin kada ada lagi si mata sekalian.
Karena cahayanya daripada cahaya keyakinan, maka terbukalah daripada wujud, daripada dunia. Nah, tadi lagi dunia. Akuan ini artinya makhluk tadi lagi. Yang dilihatnya, ya 7 orang tadi. Nah, melihat ular tuh dilihatnya Tuhan. Melihat manusia dilihatnya Tuhan sebertaan. Seakan-akan di situ ada lagi ngaran manusia itu ada lagi di situ ada Allah sebertaan aja. Ini orang mabuk nih sudah. Mungkin ada orang seperti itu. Maka Jihidin ada satu syair. Wa qala ba'dhum law qalabtu an ara ghairahu lam asati fa inna la ghaira ma'hu hatta sadu ma'hu wa qala syair. Mud aramtul ilaha lam ara ghairan wa kadhal ghairu indana mamnu'un mujtajama'at wa ma hasyi'tu iftaraqan wa ana al-yawma wasirun majmu'un. Nah, Jahidin di sini ini karena kitab orang Bahari itu ia menuangkan rasa rindunya, menuangkan dengan rasa daripada orang perjumpaan tuh disairakan. Kayak kita juga ya kalau ketujuh banyanyi, walaupun kadang-kadang lagunya kada tahu, judulnya kada tahu, mengarang seorang aja dah maksudnya. Tapi yang penting pas sesuai dengan hati kan, dinyanyikan aja. Nah, ini karena ada syairnya, kita nyanyikannya juga sedikit kan. Jahidin, ketika aku kenal lawan Tuhan, kenal itu artinya kenal secara rohani lah, bukan kenal dengan ilmu. Lam ara ghairan, aku tuh kadang melihat yang lain. Walaupun aku berjalan, walaupun aku goreng, walaupun aku sadar, walaupun aku melihat bini anak sebertaan gawian, yang kulihat hanya Tuhan aja. Wa kadzal ghairu indana mamnu'. Sekalinya yang lain itu kada ada. Enggak ada yang lain itu, hanya Allah saja jadi. Nah, ketika aku berkumpul nih lah, mazdama'tu, ini berarti orang ini sudah dalam keadaan mabuk benar nih, dipadahkan bertamu ataupun berkumpul dengan Allah Ta'ala, tamaztu ma hasyi'tu iftarakan, ketika aku tuh berkumpul dengan Allah Ta'ala, aku tidak takut lagi namanya perpisahan ini. Sudah berkumpul kayak apa? Nang dilihat kadada kecuali Tuhan, kecuali Allah. Ketika aku dalam keadaan berkumpul dengan Allah Ta'ala, aku tidak takut lagi adanya perpisahan dengan beliau. Wa 'alal yauma wasirun madmu'un. Inilah hari inilah jadi aku orang yang sudah wasil, orang yang sudah sampai. Tak kumpul sudah. Tak kumpul dengan Allah Ta'ala. Ini kada berkumpul lawan wali lagi, kada berkumpul lawan nabi lagi, tapi berkumpul dengan zat wajibul wujud. Allah kun wa dar wujud wa ma hawa kunta murtadan bulughu kamali fal kullu dunallah in haqaqtah adamun ala tafsiri wal ajmali wa'alam bi annaka
wal awalima kullaha laula fi mahwin wa fi idmahlad. Mujahidin lagi kan dalam syair ini nah. Allah, katakanlah oleh engkau hai orang-orang yang arif billah, tinggalkan oleh engkau makhluk gitu. Kalau berkata tuh jangan lagi ada makhluk. Orang mabuk kan. Wa ma hawa, dan perkara yang meliputi. Karena sesungguhnya jihidin, kalau ikam tuh nah berkata yang seperti itu adalah termasuk orang yang murtad. Bulugu kamalin, itulah puncak kesempurnaan. Maka in kunta, apabila engkau murtadan buluga kamalin. Ini maksudnya apakah orang yang berkata yang di atas tadi apakah disebut orang murtad kalau berpandiri biasa kan? Tetapi kalau di dalam hati pula, kalau kada mengakuakan orang yang ini orang yang kada orang mabuk nih nah, maka disebut juga orang murtad. Nah, jadi kalau ini sudah arif billah kan, apabila ia mengatakan ada selain Allah, maka murtad hukumnya. Tapi kalau orang biasa kayak kita ini berkata yang seperti di atas tadi, itu orang murtad kita. Terbalik. Paham lah ya? Wali tadi itu nah, dalam keadaan tidak sadar, kalau berkata selain daripada Allah itu ada, maka murtad. Tapi kalau orang awam biasa, bakal pintar pandir apa macam-macam mengatakan perkara-perkara yang di atas tadi, maka kita orang murtad. Karena perkataan ini hanya khusus bubuhannya dalam keadaan fana. Karena setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada jadi. Baik secara terperinci maupun secara mendetail. Terperinci dalam mendetail bedalah global. Baik secara terperinci maupun secara global itu tidak ada makhluk. Ya hanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah oleh engkau, alam semuanya ini adalah kadada dan sirna, bagaikan fata morgana. Man la wujuda li jatihi min jatihi fawujuduhu laulahu ainun mahani. Orang yang tidak ada wujud kepada zatnya daripada zatnya, maka wujudnya itu adalah ainun mahal, mustahil. Apabila ada makhluk jahidin selain Allah ada, itu mustahil. Itu ini orang kelas tinggi sudah. Lain kelas kita ini sekedar mengisahkan aja. Perasaan bubuhannya tuh kayak itu. Fal arifuna fanu ya'lam yashadu syai'an siwal mutakabbiril muta'ani. Orang arif billah. Orang arif billah lah. Orang wali tadi. Wali tadi mereka tuh fana. Tidak ada yang dia saksikan sesuatu daripada makhluk ini kecuali yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala hajat yang maha tinggi. Wa ra'au
siwahu alal haqiqati halikan fil hari wal madi wal istiqbali. Melihat mereka tuh, orang Arab bilang tuh melihat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, yang lain hanyalah halikun, hancur. Dalam keadaan sekarang jadi, dalam keadaan yang dahulu ataupun zaman yang akan datang. Nah, kada makhluk sekalian. Ini bubuhan orang kelas tinggi. Pemahaman inilah lain pun kita. Amun kita ini masih ada ngarannya duit. Masih ada ngarannya anak bini. Orangnya sudah lupa. Kalau lupa tuh kadang kawai lagi. Da'uni unajil habibi wala ta'juluri fa'adli haram. Jangan pedulikan aku, jawab orang yang sudah mabuk nih. Jangan hiraukan aku, jahilin Tuhan. Biar aja aku dengan kekasih kok berpandir nangka ini. Dan kamu jangan menghina aku, karena tahulah jahilin, perkataanku ini adalah bisa menyebabkan engkau celaka. Ketulahan maksudnya. Jadi hati-hati. Wa man sakani, yang mafhumnya barang siapa yang kaya aku nih juga merasakan orang yang sedang sibuk jatuh cinta dengan Allah Ta'ala, sibuk dengan kekasihku, maka kalian pun mungkin tidak akan seperti ini juga. Kalian kan orang jatuh cinta dong, jauh orang banjar tuh orang rusak ya Allah. Kayak apa? Rusak dalam kekasihnya, itu masalah dunia aja toh. Kayak apa? Dinasihati pun pada kawan lagi, buta, hubbusai ummi wa yu'sim. Karena cinta sesuatu menjadikan buta dan tuli. Nah, ini orangnya kayak gitu. Maka perkataannya sudah kada masuk akal lagi. Kharijul adat ya. Keluar daripada kebiasaan manusia. Dan ada orang seperti ini, di dunia ini harus ada seperti ini. Kalau kada ada, maka kada ada wali Allah. Wali Allah yang kelas tinggi, yang jajab tuh, kada ada kayak ini. Makanya ada kayak ini. Kalau ada pun tetamu, kita minta doa, yang minta berkatnya. Tapi kita kada kawa mau umpat di sini. Kada kawa mengikuti jejak beliau. Perkataan kayak ini kada kawa kita. Kada ada yang kulihat kuciri Allah jadi kan. Sekarang ini dua nah jadi. Nah masa lalu kah? Nah akan datang tuh kada ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka apa? Kada ada juga jadi kan. Kayak apa kayak itu? Ini orang kada sadar. Kalau sadar masih bisa memilih, ikhtiar namanya, berusaha memilih. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal berpikir. Amun kada kayak ini kita hancur bang, ya Allah. Tapi ada orang kayak ini nih. Nah kayak ini pun ujah ulama, kalau ketemu kayak ini orangnya hanya minta doa aja, jangan dituntut ilmunya. Karena kalau udah orang seperti asli, karena orangnya sudah Allah berikan namanya khususan, kehususan
Jadi hamba Allah ini ada dua kita. Ada khusus bagian orang yang begawi, ada khusus orang yang pencinta, penghibur. Inilah orang yang penghibur Allah Ta'ala. Jadi kada boleh gawian yang lain. Khusus memuji Allah Ta'ala. Di istana aja kan, ada khusus bagian yang begawi mantri kan. Perdana Menteri kan. Tapi mungkin ada juga bagian penghibur raja kan. Kadanya begawi. Jadi kita ada di selanjutnya di hikamnya. Ada orang yang khusus bagian penggawi, ada khusus bagian orang pemuji. Iya sama-sama aja masuk surga juga. Orang wal mukarrabin juga dah. Kita ada terbagi dah. Insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur ya Allah. Mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudahan dimudahkan rezeki kita dan mudah-mudahan kita usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keluhan sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Jal Quwwatil Matin, Ya Rahimul Masakin, Allah faqihna biddin, wa alimna ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.